Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abdul Salim dari kelas 2 D3 IP nomor P2103121035. Dosen pembimbing Lengga Asmara Eskom OCE. Oke, izin saya akan menjelaskan tentang materi database lanjut. Materi pertama yaitu review database 1. Oke, kita mulai. Pertama, tujuan belajar kita untuk materi kali ini yaitu untuk memahami database management system dan komponen utamanya. 2. Memahami ER model dan dapat menggunakan sebagai desain awal dari database. 3. Memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL. 4. Memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Selanjutnya pokok bahasan. Pertama, pendahuluan ER model, model relasional, struktur query language atau normalisasi. Keempat, normalisasi. Selanjutnya pendahuluan. Pertama, kita membahas basis data. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari suatu atau lebih organisasi yang berrelasi. Sebagai contoh, basis data universitas berisi informasi mengenai 1. Entity dan 2. Relasi di antara entitas. Manajemen sistem basis data atau database management system yang bisa dikenal dengan DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Database management system dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, semisal penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. Selanjutnya, ER model. Pada ER model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain database atau basis data. Kemudian, ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Kemudian entity, atribut, dan himpunan entity. Pengertian dari entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Kemudian atribut adalah entity yang digambarkan atau dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity yang sejenisnya disimpan dalam himpunan entity. Kemudian himpunan entity adalah kumpulan entity yang sejenis. Bawah ini ada contoh gambar entity. Entity dari tabel employees yang mempunyai atribut SSN sebagai primary key dan name dan lot. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Contoh relasi antar entity. Pada gambar yaitu relasi antara employees dan departemen. Kemudian himpunan relasi. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Contoh himpunan relasi seperti di gambar. Selanjutnya fitur tambahan untuk ER model, yaitu entity lemah atau weak entity. Entity lemah dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain. Kemudian himpunan entity owner dan entity lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one-to-many atau sama dengan satu owner banyak entity lemah. Contoh entity lemah pada gambar tersebut. Itu tabel employee dan tabel dependent. Tabel dependent ini termasuk entity lemah. Kemudian agregasi.
Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entiti untuk tujuan berpartisipasi dalam relasi yang lain. Kemudian model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple atau semua barisnya bersifat distinct atau unik. Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian. Pertama, instan dan skema. Apa yang dimaksud dengan instan? Instan adalah tabel dengan baris dan kolom. Jadi dari baris sama dengan kardinalitas, kolom atau fields sama dengan degree atau arity. Skema. Skema adalah menentukan nama relasi plus nama tipe kolom. Contoh relasi misalkan adalah relasi dari tabel student, memiliki atribut SID sebagai tipe data string, name bertipe data string, login bertipe data string, age bertipe data integer, GPA dan bertipe data real, dan digambarkan sebagai tabel seperti di gambar. Selanjutnya, batasan integritas. Kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instan dalam basis data, misalkan batasan domain. Instance dari relasi disebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integritas atau integrity constraint yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Batasan kunci primer atau primary key constraint. Tidak ada dua tuple yang distinct atau sama atau unik yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key fields dan key tersebut tidak memiliki subset. Foreign keys. Foreign key adalah himpunan fields dalam suatu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple atau kolom pada relasi yang lain, dan harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi kedua. Selanjutnya, struktur query language atau yang bisa dikenal dengan SQL. Bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah sebagai berikut. Select, distinct, select this, from list, where, qualification. Terdapat 3 kata kunci dalam bahasa SQL atau sintak SQL, yaitu select, from, dan where. Setiap query dalam SQL harus memiliki klausa select yang menentukan kolom yang akan ditampilkan pada hasil, dan klausa from yang menentukan cross product table. Klausa opsional where menentukan syarat-syarat seleksi pada tabel yang ditunjukkan oleh from. Selanjutnya, yaitu SQL menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, yaitu union, intersect, dan except. Juga operasi set lain seperti in atau untuk memeriksa apakah elemen telah berada pada set yang ditentukan, any, dan all, untuk membandingkan suatu nilai dengan elemen pada set tertentu. Axis untuk memeriksa apakah suatu set kosong atau berisi. Dan operator in dan axis dapat diawali dengan not. Nested query atau query bersarang merupakan query yang memiliki query lain di dalamnya yang disebut dengan subquery. Selanjutnya, SQL mendukung 5 properti agregat yang ditetapkan pada sembarang kolom, yaitu count, sum, average, maximum, dan minimum. Count untuk menghitung caca, sum atau summary menghitung jumlah seluruh nilai, AVG atau average menghitung rata-rata nilai, max atau maksimum mencari nilai paling besar, dan min atau minimum mencari nilai paling kecil. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada sekelompok grup dari baris pada relasi. Untuk menulis baris macam itu dibutuhkan klausa group by dan penambahan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan group by.
Selanjutnya normalisasi. Normalisasi adalah istilah normalisasi berasal dari EF Code, salah satu perintis teknologi basis data. Kemudian pengertian dari normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu ke dalam dua buah relasi atau lebih, sehingga skema database menjadi lebih mudah dimengerti dan efektif. Normalisasi dibagi menjadi 3, yaitu bentuk pertama. Normalisasi pertama yaitu 1NF, bentuk normalisasi 2 atau 2NF, bentuk normalisasi 3 atau 3NF. Selanjutnya diterangkan dengan bentuk normalisasi 1 atau 1NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Seperti pada nama gambar, jadi tabel 1 merupakan sebelum dinormalisasi dan sampai di bawahnya yang sudah dinormalisasi bentuk pertama. Kemudian bentuk normalisasi kedua atau 2NF. Bentuk normalisasi 2 merupakan suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki tergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Sebagai contoh, tabel 4 merupakan contoh yang sudah dalam normal kedua. Kemudian normalisasi bentuk ketiga, yaitu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak mempunyai ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Dan sebagai contoh, seperti ada di tabel. Oke, kita masuk ke latihan soal. Soal pertama, kita akan mencoba untuk menjawab. Pertama, yaitu sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Jawabannya yaitu koleksi dan analisa kebutuhan. Kedua, desain basis data konseptual. 3, pemilihan di BMS. 4, pemetaan model data atau disebut juga dengan desain basis data logik. 5, desain basis data fisik. Dan 6, implementasi dan tuning sistem basis data. Kemudian pertanyaan kedua, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data dan mengapa? Oke, saya mencoba menjawab, yaitu yang paling utama dalam perancangan database adalah tahap koleksi dan analisa kebutuhan, karena untuk menentukan kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dan sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, kemudian termasuk para user yang ada dan yang baru beserta aplikasi-aplikasi. Inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Selanjutnya, pertanyaan 3, yaitu mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel. Mengapa? Karena agar menghasilkan skema basis data konseptual dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Mengapa? Karena pertama, tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Kedua, skema konseptual tidak bersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakaian bisnis data dan desainer. Kemudian yang keempat, deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analis. Dan yang kelima, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan?
karena diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu baris data sedetail mungkin. Kemudian pertanyaan 7, itu bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses. Jadi karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual kenapa harus diproses? Bagaimana caranya? Yaitu pertama, dengan cara expressiveness atau model data cukup ekspresif dan untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Kemudian simplicity dan understandability, yaitu model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Kemudian yang 3, minimality, yaitu model mempunyai jumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Keempat, diagrammatic representation, yaitu model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Kemudian cara kelima yaitu formality atau skema konseptual yang ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Oke, pertanyaan ke-8 yaitu apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Pertama perbedaannya yaitu sistem independent mapping dan tailor the schemas to the specific DBMS. Soal ke-9, strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Jadi ada 4 strategi, yaitu top down strategi, bottom up strategi, inside out strategi, dan mix strategi. Soal ke-10, sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Jadi langkah-langkahnya ada 4, yaitu identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Yang kedua, modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. 3, menggabungkan view. Kemudian yang 4, strukturisasi atau sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direkstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Soal ke-11, yaitu sebutkan faktor untuk merancang pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Pertama, pemilihan DBMS berdasarkan faktor beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Kemudian soal yang terakhir, apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem independen? Oke, pemetaan sistem independen adalah pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model tersebut. Oke, sekian presentasi video kali ini, materi basis data 1, itu review basis data 1. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.